Direksi dan Dewan Komisaris merupakan organ dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, selain rapat umum pemegang saham. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sedangkan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan, atau khusus, sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Seperti disebutkan Lestari, 2015, jika ditinjau dari aspek hukum perusahaan, direksi diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah dalam hal pengurusan perseroan, salah satunya adalah mengambil keputusan bisnis. Kewenangan tersebut dilindungi hukum, sehingga tidak dapat diganggu-gugat atau diadili siapapun. Meskipun keputusan tersebut merugikan perseroan, selama keputusan tersebut diambil dengan itikat baik, sesuai ketentuan yang berlaku, rasional, dan tidak mengalami benturan kepentingan. Doktrin perlindungan atas keputusan bisnis yang dilakukan direksi tersebut disebut dengan Business Judgment Rule atau disingkat BJR. Prinsip BJR merupakan sebuah prinsip yang muncul dari sistem hukum Anglo-Saxon dan merupakan suatu doktrin yang memberikan perlindungan terhadap direksi dalam menjalankan perannya. According to Black's Law Dictionary, business judgment rule is the presumption that in making business decisions not involving direct self-interest or self-dealing, corporate directors act on an informed basis, in good faith, and in the honest belief that their actions are in the corporation's best interest. The rule shields directors and officers from liability for unprofitable or harmful corporate transactions if the transactions were made in good faith, with due care, and within the director's or office's authority. The business judgment rule is a presumption protecting conduct by directors that can be attributed to any rational business purpose. In order to plead and prove a claim, a plaintiff must plead and prove facts overcoming this presumption. Where the presumption is overcome, directors bear the burden of proving the fairness of the challenged conduct. The difference between these two levels of judicial scrutiny, a presumption in favor of directors that protects conduct that is rational, versus a burden of proving fairness, frequently is outcome determinative. Konsep BJR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 97 Ayat 5 Undang-Undang tersebut mengatur penerapan konsep BJR bagi anggota direksi. Sedangkan Pasal 114 Ayat 5 mengatur konsep BJR bagi anggota Dewan Komisaris. Pasal 97 Ayat 5 menyebutkan, anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 3, apabila dapat membuktikan, a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, b. telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. C. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan D. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Sedangkan Pasal 114 Ayat 5 menyebutkan, anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 3, apabila dapat membuktikan a. telah melakukan pengawasan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. B. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian, dan C. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Khusus untuk perusahaan publik, secara spesifik dalam Pasal 13 Ayat 1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33, POJK, 04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, disebutkan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian emiten atau perusahaan publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya Pasal 13 Ayat 2. Peraturan tersebut menyatakan, anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian emiten atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, apabila dapat membuktikan a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, b. telah melakukan pengurusan dengan itikat baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik, c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Penelitian Lestari, 2015, berkesimpulan bahwa prinsip BJR telah banyak diimplementasikan dalam praktik dan sesuai dengan pengaturan hukum perusahaan Indonesia khususnya badan usaha milik negara. Namun masih perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk memahami mengenai prinsip BJR ini. Sedangkan penelitian Putra dan Kasih 2019 menyebutkan penjabaran prinsip-prinsip BJR di Indonesia, pertama haruslah dilihat dari fiduciary duty yang merupakan asal dari BJR. Fiduciary duty di Indonesia dijabarkan dalam Pasal 97 Ayat 2 Undang-Undang PT Tahun 2007. Di mana direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Prinsip BJR dijadikan pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung nomor 130 PK Pit Sus 2013. Dua pejabat PT, Bank Mandiri, Persero, terbuka, yang dapat menerapkan BJR karena fiduciary duty yang dilakukannya dibebaskan oleh majelis hakim.